Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasiatus Sodaria dengan NIM T 2019-1015. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan instrumen sikap. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pengembangan instrumen penilaian sikap. Penilaian di sini merupakan sebuah proses pengumpulan atau pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian dari hasil belajar peserta didik dalam ranah sikap, dalam ranah pengetahuan, dan juga dalam ranah keterampilan yang dilakukan secara terencana dan secara sistematis. Penilaian instrumen di sini merupakan suatu hal dalam pembelajaran yang merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur hasil dari sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap di sini merupakan aplikasi suatu yang standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap peserta didik. Kegunaan penilaian sikap ini sebagai bagian dari pembelajaran, yaitu sebagai refleksi pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual. Sedangkan dalam kurikulum 2013, Kemendikbud membagi kompetensi sikap menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual di sini terkait dengan pembentukan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Sedangkan sikap sosial ini terkait dengan pembentukan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, dan bertanggung jawab. Sikap spiritual ini sebagai perwujudan dari kuatnya interaksi vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan sikap sosial sebagai perwujudan eksistensi kesadaran dalam upaya mewujudkan kehidupan yang harmoni. Penilaian sikap ini merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya, baik di dalam kelas maupun di luar kelas sebagai hasil dari pendidikannya. Adapun penilaian sikap ini diharapkan menjadi sebagai kontrol antara guru atau pendidik dan peserta didik dalam memantau tingkat keberhasilan siswa dalam pembelajarannya. Dalam kegiatan penilaian sikap ini, wali kelas mengumpulkan data atau informasi dari hasil pembelajaran atau penilaian sikap yang dilakukan oleh guru mata pelajaran yang mengajar maupun guru BK. Bisa juga dari teman yang kemudian merangkum menjadi deskripsi atau yang bisa digambarkan dengan penilaian di akhir raport, seperti itu. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai teknik pengembangan instrumen sikap. Pengembangan instrumen sikap di sini ada 4 teknik, yaitu teknik yang pertama, teknik observasi, di mana teknik observasi ini yaitu melalui proses penilaian yang otentik. Tugasnya di sini merekam sikap siswa dan perilaku kesehariannya peserta didik itu melalui pengamatan dengan menggunakan format yang berisikan jumlah indikator peserta didik yang diamati, baik yang terkait dengan mata pelajaran maupun yang secara umum. Pada pengamatan ini dilakukan dengan cara melihat sikap dan perilaku siswa terkait pada mata pelajaran yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan dalam proses pembelajaran secara langsung, seperti melihat dari ketekunan
peserta didik itu belajar, bagaimana dia percaya diri, bagaimana dia merasakan ingin tahu atau kerajinan, serta kerjasama atau disiplin, dan peduli pada lingkungan dan juga peduli pada sesama temannya. Untuk yang kedua yaitu penilaian antar peserta didik, di mana penilaian ini terjadi antara teman sekelas. Penilaian ini dimintakan dengan cara meminta temannya untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi temannya yang akan dinilai. Instrumen yang digunakan ini berupa lembar pengamatan antar peserta didik yang berasal dari guru, yang sudah disiapkan oleh guru. Instrumen yang dapat digunakan ini berupa penilaian yang dibentuk dalam daftar cek atau skala penilaian dengan teknik sosiometri yang berbasis di dalam kelas tersebut. Untuk yang ketiga yaitu penilaian diri. Penilaian diri di sini merupakan teknik penilaian terhadap diri sendiri pada peserta didik itu, dengan mengidentifikasi kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki oleh peserta didik itu dalam berperilaku. Adapun hasil penilaian diri dari siswa itu dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan dari sikap siswa itu. Selain itu, penilaian diri ini juga dapat digunakan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejuruan dan meningkatkan kemampuan refleksi diri pada peserta didik itu. Yang terakhir yaitu mengenai teknik yang dilakukan melalui jurnal. Jurnal ini merupakan catatan guru yang berupa informasi hasil pengamatan selama peserta didik itu melakukan pembelajaran di dalam kelas. Adapun aspek yang dihendaki yaitu dengan meneliti pada penelitian jurnal dengan kekuatan atau kelemahan peserta didik itu. Kelebihan yang ada pada penilaian jurnal adalah peristiwa atau kejadian yang ditunjukkan oleh siswa yang dicatat dengan segera oleh pengajar itu. Biasanya teknik penilaian sikap ini terutama dilakukan oleh seorang guru atau wali kelas dari kelas peserta didik tersebut, ataupun guru mata pelajaran yang berkaitan dengan mata pelajaran itu, seperti guru yang mengajar pendidikan agama Islam, guru yang mengajar tentang budi pekerti, dan guru yang mengajar tentang pendidikan kewarganegaraan. Nah, melalui proses observasi ini, biasanya wali kelas itu membentuk catatan bagaimana sikap proses pembelajaran dari siswa tersebut. Hasil dari observasi yang dilakukan guru mata pelajaran itu biasanya diserahkan kepada wali kelas untuk ditindaklanjuti. Sedangkan untuk penilaian diri atau penilaian antar teman ini dilakukan oleh siswa sebagai penunjang yang sifatnya sebagai alat konfirmasi. Adapun untuk hasil penilaian sikap ini akan diolah menjadi deskripsi yang akan dituliskan di dalam raport ketika kenaikan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Nuril Ilmi. NIM saya T2019-1016. Di sini saya akan menerangkan tentang prosedur penilaian dan pengolahan penilaian. Pertama, saya akan menerangkan tentang prosedur penilaian. Pelaksanaan penilaian kompetensi sikap dilakukan oleh pendidik setiap mata pelajaran untuk dilaporkan kepada wali kelas yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai laporan penelitian satuan pendidikan. Secara umum, pelaksanaan penilaian sikap sama dengan penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan, yaitu harus berlangsung dalam suasana kondusif, tenang, dan nyaman.
dengan menerangkan prinsip valid, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh, menggunakan acuan kriteria, dan akuntabel. Tahap pelaksanaan penilaian kompetensi sikap adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada awal semester, pendidik menginformasikan tentang kompetensi sikap yang akan dinilai, yaitu sikap spiritual, jujur, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan sopan atau percaya diri. Nomor 2, pendidik mengembangkan instrumen penilaian sesuai dengan mata pelajaran yang diampuinya. Kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator kompetensi sikap yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPP. Yang ketiga, pendidik memberi penjelasan tentang kriteria penilaian untuk setiap sikap yang akan dinilai termasuk bentuk instrumen yang akan digunakan. Yang keempat, memeriksa dan mengolah hasil penilaian yang dengan mengacu pada pedoman penskoran dan kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Yang kelima, hasil penilaian diinformasikan kepada masing-masing peserta didik pada setiap akhir pekan dengan tujuan untuk mengetahui kemajuan hasil pengembangan sikapnya. Yang keenam, tindak lanjut hasil penilaian sikap setiap minggu dijadikan dasar untuk melakukan proses pembinaan dan pengembangan sikap yang disisipkan dalam mata pelajaran yang bersangkutan tanpa harus memperhatikan pencapaian kompetensi dasar terkait dari aspek kompetensi sikap. Yang ketujuh, pada akhir semester setiap skor penilaian hasil selama satu semester dibuat grafik perkembangan dan nilai akhir ditetapkan dari rata-rata nilai kompetensi sikap. Ya, yang berikutnya saya akan menerangkan tentang pengolahan penilaian. Data penilaian sikap bersumber dari hasil penilaian melalui teknik observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik, dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skema penilaian yang disertai rubrik. Sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik. Pada akhir semester, guru mata pelajaran dan wali kelas berkewajiban melaporkan hasil penilaian sikap, baik sikap spiritual dan sikap sosial secara integrasi. Laporan penilaian sikap dalam bentuk nilai kualitatif dan deskripsi dari sikap peserta didik untuk mata pelajaran yang bersangkutan dan antar mata kualitatif menggambarkan posisi relatif peserta didik terhadap kriteria yang ditentukan. Kriteria penilaian kualitatif dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama sangat baik atau SB, yang kedua baik atau B, yang ketiga cukup atau C, yang keempat D, yang keempat kurang atau K. Sedangkan deskripsi membuat uraian secara naratif mencapai kompetensi sikap sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran. Deskripsi sikap pada setiap mata pelajaran menguraikan kelebihan sikap peserta didik dan sikap yang masih perlu ditinggikan. Contoh uraian deskripsi sikap dalam mata pelajaran antara lain: yang pertama, menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran disiplin. Yang kedua, menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran disiplin dan percaya diri. Sedangkan deskripsi sikap antar mata pelajaran menjadi tanggung jawab wali kelas melalui analisis nilai sikap setiap mata pelajaran dan proses diskusi secara periodik dengan guru mata pelajaran. Deskripsi sikap antar muka pelajaran menguraikan kelebihan sikap peserta didik dan sikap yang masih perlu ditingkatkan apabila secara keseluruhan serta rekomendasi untuk meningkatkan. Contoh uraian deskripsi sikap antar mata pelajaran antara lain: yang pertama, menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran, disiplin, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Perlu ditingkatkan sikap tanggung jawab melalui pembiasaan penugasan mandiri di rumah. Yang kedua, menunjukkan sikap yang baik dalam kejujuran, disiplin, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, santun, dan percaya diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi dari
Mas Nuril dan Mbak Wasi yang sudah dijelaskan di awal tadi. Langsung saja ya. Jadi setelah kita melakukan berbagai macam penilaian sikap, mulai dari prosedur penilaian, teknik-teknik hingga pengolahan, maka dari situ kita akan mendapatkan hasilnya yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai keperluan di dalam pendidikan. Antara lain penilaian sikap sebagai instrumen atau alat untuk mencapai tujuan. Jadi seseorang mengambil penilaian sikap terhadap objek atas dasar pemikiran sampai sejauh mana objek penilaian sikap tersebut dapat digunakan sebagai alat atau instrumen untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalau objek itu mendukung dalam pencapaian tujuan, maka orang yang akan mempunyai penilaian sikap yang positif terhadap objek yang bersangkutan. Demikian pula sebaliknya, fungsi ini juga sering disebut sebagai fungsi penyesuaian, karena dengan mengambil penilaian sikap tertentu, seseorang akan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungannya. Terus yang kedua yaitu penilaian sikap sebagai fungsi pengetahuan. Nah, ini berarti bahwa penilaian sikap seseorang terhadap suatu objek akan mencerminkan keadaan pengetahuan dari orang tersebut. Apabila pengetahuan seseorang mengenai sesuatu belum konsisten, maka hal itu akan berpengaruh pada penilaian sikap orang itu sendiri. Siswa mempunyai penilaian positif terhadap suatu objek yang bernilai dalam pandangannya, dan ia akan berpenilaian sikap negatif terhadap objek yang dianggapnya tidak bernilai atau juga merugikan. Artinya, jika seorang siswa sudah menganggap ini itu bernilai baik atau berpandangan yang baik, maka anak tersebut atau siswa tersebut tidak akan berpikiran yang tidak baik atau berpikiran yang jelek-jelek, alias meninggalkan pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Yang selanjutnya yaitu fungsinya atau manfaatnya mencari informasi wacana tingkat pencapaian kompetensi anak yang berkaitan dengan bidang pengembangan adaptasi dan bidang pengembangan kemampuan dasar. Yang keempat yaitu memberikan umpan balik kepada guru untuk memperbaiki kegiatan dan kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu sebagai materi pertimbangan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan bimbingan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang tindak lanjut. Jadi setelah tadi melalui beberapa proses penilaian seperti teknik-teknik penilaian, observasi, dan lain-lain, maka hasil tersebut akan dilaporkan kepada pihak-pihak terkait seperti orang tua dan satuan pendidikan. Oleh siapa? Oleh Bapak Ibu guru. Jadi nanti tindak lanjutnya yaitu pelaporan penilaian sikap oleh guru dilakukan secara berkala kepada peserta didik, orang tua, dan satuan pendidikan. Yang kedua yaitu pelaporan kepada peserta didik dilakukan selekas mungkin setelah proses penilaian selesai. Jadi setelah dapatkan hasil penilaian, maka pelaporan tersebut harus segera dilaksanakan. Pelaporan kepada orang tua peserta didik dapat dilakukan secara berkala tiap tengah semester dan akhir semester. Nah, biasanya ini berupa laporan hasil penilaian tengah semester atau buku rapor yang biasa kita dapatkan setelah ujian semester atau UTS. Nah, di situ semua ada seperti nilai sikap, keterampilan, akademik, non-akademik, dan lain-lain. Terus hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar. Nah, jadi nanti setelah kita mendapatkan nilainya, setelah kita laporkan kepada orang tua atau kepada satuan pendidikan, nah hasil dari nilai tersebut nanti akan dianalisis lebih lanjut oleh Bapak Ibu guru untuk mendeteksi apakah ada kesulitan belajar atau untuk mendeteksi apakah ada kemajuan di dalam belajar. Jika ada kesulitan belajar, maka di situ Bapak Ibu guru akan berusaha untuk bagaimana sih caranya
anak ini bisa belajar lebih baik lagi, atau anak ini bisa nyaman di dalam pembelajaran, mungkin bisa merubah metode pembelajarannya atau yang lainnya. Yang terakhir yaitu program remedial dan pengayaan dilaksanakan sebagai tindak lanjut analisis hasil penilaian. Namun, bentuk dan layanan kedua program ini berbeda dengan pencapaian kompetensi pengetahuan keterampilan. Bentuk layanan remedial dapat dilakukan melalui kegiatan bimbingan konseling, pembiasaan terprogram maupun cara yang lain. Kegiatan layanan ini dapat melibatkan guru bimbingan konseling atau guru BK atau guru BP yang ada di sekolahan. Terus wali kelas atau guru yang lainnya yang sesuai dengan tugas-tugasnya. Seperti biasanya kalau di SMK saya itu khusus untuk kesiswaan ya ditangani oleh kesiswaan, oleh tim-tim kesiswaan. Sedangkan program pengayaan dapat dilakukan dengan bentuk tutorial sebaya seperti keteladanan, kerja kelompok, dan kelompok diskusi. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya juga mewakili teman-teman yang tadi presentasi mengucapkan terima kasih. Mungkin ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.